Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai fungsi dan pengertian surat lamaran pekerjaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Kita ulas dulu ya kemarin. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Fungsinya adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan, sebagai alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan pun tidak serta-merta asal-asalan ya. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini, penulis surat lamaran sebaiknya memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, jika surat lamaran pekerjaanmu ditulis tangan, maka tulislah sendiri di atas kertas bergaris folio. Jangan pakai buku gambar ya. Yang kedua, jika diketik, gunakan kertas HVS dengan jarak pengetikan 1 spasi. Yang ketiga, bersih, tidak boleh ada coretan, bekas hapusan, tip X, dan koreksian. 4. Sapaan yang digunakan dalam surat lamaran kerja yaitu bapak atau ibu. Tidak boleh menggunakan kata saudara atau Anda. Yang terakhir adalah pelamar menggunakan kata saya, tidak boleh kami, karena yang menulis surat lamaran pekerjaan itu adalah diri sendiri. Selanjutnya adalah bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ini terdiri atas yang pertama, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat dalam surat lamaran kerja ditulis di pojok kanan atas. Nama tempat dengan tanggal surat terpisah menggunakan tanda baca koma. Penulisan tempat dan bulan diawali dengan huruf kapital. Contoh, Pati, 17 Juli 2020. Selanjutnya adalah perihal atau hal. Perihal atau perihal surat diikuti tanda titik 2. Penulisan isi perihal tanpa diikuti tanda baca. Penulisan isi perihal tanpa diikuti tanda baca. Penulisan perihal tidak perlu diikuti lowongan yang dimaksud. Perihal atau hal ditulis di sebelah kiri atas sejajar dengan tempat dan tanggal surat. Contoh ada pada gambar ini. Contoh penulisan yang tepat ya. Hal titik 2 lamaran kerja. Keterangan penulisan huruf L menggunakan huruf kapital. Huruf K menggunakan huruf kecil. Penulisan yang salah. Hal lamaran kerja sebagai teknisi. Hal titik 2 lamaran kerja. Bagaimana salahnya? Karena yang pertama lamaran kerja sebagai teknisi. Sebagai teknisi itu tidak perlu dicantumkan. Sedangkan yang kedua salahnya mana? Lamaran kerja. Harusnya yang huruf kapital adalah L-nya saja tanpa huruf K-nya. Kemudian lampiran. Fungsi lampiran adalah untuk menginformasikan bahwa surat lamaran kerja tersebut disertai dengan dokumen penting lainnya. Kata lampiran tidak perlu ditulis jika memang tidak ada dokumen yang ikut disertakan dalam surat lamaran kerja. Penulisan kata lampiran diikuti dengan tanda baca titik 2. Jumlah berkas lampiran ditulis dengan huruf, bukan dengan angka ya, tanpa diakhiri tanda baca. Penulisan lampiran ditulis di bawah kata perihal atau hal. Contoh, lampiran titik 2. 1 berkas, ingat S-nya harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan berkasnya B-nya harus menggunakan huruf kecil. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat berisi pejabat yang dituju disertai alamat penerima surat. Penulisan alamat surat memiliki tata cara sebagai berikut. Yang pertama,
diawali singkatan YTH titik atau yang terhormat. Tidak perlu kata kepada, karena jika ada kata kepada akan menjadi mubazir. Kemudian kata sapaan bapak atau ibu dapat digunakan jika diikuti nama orang. Tidak boleh menggunakan saudara, Anda, atau kamu. Ketiga, gelar akademik dan pangkat dapat dicantumkan jika diikuti nama orang. Keempat, jika jabatan dicantumkan, kata sapaan bapak atau ibu tidak perlu digunakan. Selanjutnya, penulisan PT atau CV tidak diikuti tanda baca titik. Kemudian kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi penulisan jalan itu tulis saja kata-kata jalan, jangan JL titik atau JLN titik. Tidak boleh disingkat ya. Kemudian kata nomor pada jalan tidak perlu ditulis karena mubazir. Selanjutnya kode pos ditulis setelah penulisan nama kota. Di akhir baris alamat tujuan tidak diikuti tanda baca titik. Nah, ini contoh penulisan alamat surat lamaran pekerjaan. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah salam pembuka. Untuk mengawali komunikasi, kita perlu mengucapkan salam pembuka. Cara penulisan salam pembuka sebagai berikut. Yang pertama, ditempatkan di pias kiri surat. Yang kedua, diawali huruf kapital pada kata pertama. Yang ketiga, diawali huruf kecil pada kata kedua. Yang keempat, diakhiri tanda koma. Lihat contoh ya. Kemudian, isi surat lamaran pekerjaan. Informasi yang umum terdapat pada isi surat lamaran kerja adalah sumber informasi lowongan, identitas atau deskripsi singkat, kelebihan pelamar kerja. Ini opsional saja, boleh dicantumkan, boleh tidak. Jika memang Anda memiliki kelebihan, silakan ditulis. Contoh, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Kompas 19 Juli 2020, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai teknisi. Dengan ini saya, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian berikan kelebihanmu. Saya mampu. Nah, titik-titik ini diisi kelebihanmu. Misalkan saya mampu mengoperasikan Microsoft Word dengan baik. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan. 1. Daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 4x6 2 lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang dilegalisasi, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, dan fotokopi sertifikat. Tapi ingat, ini hanya sekadar contoh. Jika kalian melamar pekerjaan, cermati apa saja yang perlu dilampirkan. Kemudian kalimat penutup. Kalimat penutup dalam surat lamaran kerja biasanya hanya berupa kalimat pendek. Contohnya seperti ini. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam penutup. Cara menulis salam penutup ditempatkan di pias kanan surat. Diawali huruf kapital pada kata pertama, diawali huruf kecil pada kata kedua, dan diakhiri tanda koma. Lihat contoh ya. Itu saja yang dapat Pak Ahmad sampaikan untuk hari ini. Selamat belajar, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.